Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nuranika Hapriana. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS Machine Learning, yang dimana saya di sini akan mempresentasikan proposal yang telah dibuat oleh kelompok saya. Yang dimana di sini proposalnya berjudul Penerapan K-means Clustering dalam Mengelompokkan Siswa Berdasarkan Gejala Psikologis SRQ 20. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, pada masa fisiologis pada siswa seringkali tidak terdeteksi. Dan SRQ-20 adalah instrumen yang umum digunakan untuk mengidentifikasi gangguan psikologi, yang dimana diperlukan metode mengelompokkan untuk memetakan kondisi siswa secara lebih objektif. Nah, pada rumusan masalah ini, bagaimana penerapan metode K-means clustering dapat digunakan untuk mengelompokkan siswa berdasarkan gejala psikologi yang diukur menggunakan SRQ-20, sehingga dapat membantu proses identifikasi risiko psikologi secara lebih efisien dan akurat. Untuk urgensi sendiri, gangguan psikologi pada siswa terus meningkat, yang dimana sementara deteksi dini masih bersifat manual atau kurang akurat. Penelitian ini biasanya menawarkan solusi untuk mengelompokkan siswa berdasarkan gejala psikologis menggunakan SRQ-20 dan K-means clustering untuk mendukung intervensi yang lebih tepat. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini sendiri, itu untuk mengembangkan metode klasifikasi gejala psikologis siswa, yang dimana menggunakan algoritma K-means, clustering, dan kuesioner SRQ-20 untuk membantu pihak sekolah dalam mengambil keputusan awal. Nah, adapun luaran yang menjadi target, itu adalah yang pertama pembentukan 2-4 klaster siswa berdasarkan gejala psikologis SRQ-20, yang kedua, visualisasi distribusi siswa dalam bentuk grafik 2D. Terus, pada bagian dataset yang sudah dilengkapi, label klaster yang siap digunakan oleh pihak konselor atau guru BK. Dan terakhir adalah laporan yang menjelaskan temuan utama dari masing-masing klaster. Nah, pada pendekatan pemecahan masalah sendiri, di sini menggunakan pendekatan data mining, yaitu dengan metode K-means clustering, untuk mengelompokkan siswa berdasarkan jawaban SRQ-20, yang dimana data dianalisis untuk menghasilkan klasifikasi tingkat gejala psikologis secara otomatis dan objektif. Pada bagian state of the art dan kebaruan, di sini sebelumnya menggunakan SRQ-20 untuk asesmen manual atau analisis statistik dasar, yang dimana menggunakan pendekatan berbasis machine learning, khususnya clustering, masih jarang diterapkan dalam konteks ini ya. Jadi pengguna algoritma K-means clustering untuk memetakan tingkat gejala psikologi siswa itu secara otomatis dari data SRQ-20 yang memberikan pendekatan baru yang lebih cepat, objektif, dan scalable. Nah, adapun pada peta jalan roadmap project untuk sementara ini pada tahun pertama itu dilakukan riset dasar dan eksperimen model. Tahun kedua mengembangkan sistem interaktif. Tahun ketiga ekspansi dataset dan eksperimen model alternatif. Yang keempat, integrasi intervensi dan kolaborasi multidisiplin, serta tahun kelima adalah konsorsium dan nasionalisasi sistem. Nah, untuk diagram alir sendiri, di sini ada data SRQ-20 menggunakan Excel. Selanjutnya, setelah itu dilakukan pembersihan data yang dimana di drop kolom nama serta handle missing values. Pada tahap selanjutnya, ada transformasi data yang dimana binarisasi jawaban, yang dimana jika siswa menjawab ya itu artinya 1, dan jika tidak itu artinya 0. Selanjutnya ada penentuan K optimal atau elbow method. Tahap selanjutnya ada clustering dengan K-means, lalu dilakukan reduksi dimensi atau VCA, dan terakhir melakukan visualisasi dan interpretasi cluster. Pada metodenya sendiri di sini yang pertama adalah mengumpulkan dataset terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan pemrosesan data, lalu dilanjutkan melakukan penentuan jumlah klaster K, selanjutnya clustering dengan K-means,
lalu reduksi dimensi dan visualisasi, serta interpretasi dan analisis klaster, dilanjutkan dengan luaran yang diharapkan, setelah terakhir indikator capaian. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.